Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara, selamat kita jumpa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sampai hari ini kita masih boleh mendengarkan firman Allah yang menjadi penuntun, pembimbing jalan hidup kita. Tetapi sebelum kita dengarkan renungan pagi hari ini, mari kita mau berdoa supaya lewat renungan firman Allah kita boleh mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Hari berganti hari sampai pada pagi hari ini kami boleh ada. Kami tahu itu semua perlindungan yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati hari yang baru. Di mana kasih setia-Mu juga kami nikmati yang tak pernah habis-habisnya. Terima kasih kesempatan Kau berikan bagi kami untuk kami mendengar firman Allah. Biarlah Roh Allah menolong kami memimpin pemberitaan firman Allah, baik hamba-Mu, baik semua yang mendengar, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Allah. Ampuni segala dosa kesalahan kami dan setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Sekali lagi Roh Kudus yang akan memimpin, menolong kami di dalam kami menerima firman Allah, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan lihat firman Allah. Judul pada pagi hari ini adalah damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat damai sejahtera, itu mempunyai pengertian yang luas di dalam firman Allah. Karena damai sejahtera berarti tidak ada perang, ya, aman, hidup tenang, hidup senang, ya, hidup sentosa. Ada arti selamat, artinya luput dari bahaya. Juga mempunyai pengertian tidak kekurangan suatu apa. Nah, damai sejahtera juga mempunyai pengertian bahwa tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan. Inilah arti yang luas daripada damai sejahtera. Nah, saudara, kita melihat contoh tentang murid-murid Tuhan Yesus, ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 diceritakan waktu Yesus sebagai guru mereka telah mati dan dikuburkan, murid-murid hidup dalam ketakutan. Ya, mereka pada bagian ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, mereka sedang ada di dalam satu ruangan bersembunyi karena ketakutan. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Saya baca coba di dalam ayat 19 Yohanes 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid dalam ketakutan. Waktu Yesus sudah bangkit, dia datang menemui murid-murid karena dia tahu murid-murid sedang dalam ketakutan. Begitu besar kasih Yesus kepada murid-murid sehingga dia datang dan dia memberikan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Bukan perkataan saja, tetapi damai sejahtera itu dialirkan ke kehidupan murid-muridnya. Dan kalau kita membaca seterusnya ayat berikutnya, dikatakan murid-murid kemudian bersukacita melihat Yesus dan menerima damai sejahtera yang Yesus berikan bagi mereka. Damai sejahtera ini juga kita lihat di dalam, kita mundur di pasal 14, ya. Pasal 14 ayat yang ke-27 juga dikatakan seperti ini. Maaf. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu.
damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita lihat keadaan-keadaan yang terjadi kepada murid-murid Tuhan. Di bagian ini murid-murid Tuhan mempunyai kegelisahan, hati yang gentar. Yesus Maha tahu. Yesus tahu persis bagaimana hati murid-muridnya. Sebab itu dia katakan, aku memberikan damai sejahtera. Damai sejahteraku bukan seperti yang dunia berikan. Karena kalau damai sejahtera dunia, itu kalau hati lagi senang, tidak ada masalah, ada damai sejahtera. Tetapi kalau ada masalah-masalah, gelombang-gelombang hidup, tekanan-tekanan hidup, itu damai sejahtera hilang. Tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan menghilangkan hati yang gelisah dan hati yang gentar. Tadi mendapatkan sukacita, sekarang menghilangkan kegelisahan, menghilangkan hati yang gentar. Betapa kita umat manusia sama seperti murid-murid Tuhan. Mungkin hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan. Kita memerlukan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kita tidak dapatkan di tempat yang lain. Ya, damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, di dalam tadi kita sudah lihat bahwa damai sejahtera itu menghilangkan ketakutan, ya, menghilangkan kekhawatiran dalam hati. Sekali lagi saya katakan, jadi kita sangat memerlukan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang sejati yang kita nikmati di dalam pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Ada gelombang-gelombang hidup, ada tekanan-tekanan hidup, ada kesulitan-kesulitan hidup. Kita akan dapatkan damai sejahtera, dan damai sejahtera kita lihat menghilangkan ketakutan, menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kekhawatiran. Kita memiliki hati yang senang, kita memiliki rasa aman, memiliki rasa cukup, saudara. Nah, itulah yang kita perlukan, karena sebagai manusia tentu banyak hal yang tidak pasti yang kita hadapi, ya, dalam hidup ini. Ada perubahan-perubahan seperti perubahan-perubahan yang terjadi di tahun yang lalu. Tiba-tiba ada wabah corona, saudara. Kita semua kaget, kita semua terkejut dan dihinggapi dengan rasa ketakutan, khawatir. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan saya lihat tidak diliputi oleh ketakutan. Pertama-tama kita syok memang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang tahu berharap dan bersandar kepada Tuhan, saya melihat anak-anak Tuhan itu penuh damai sejahtera. Banyak hal, ada satu keluarga saya ingin bersaksi, tidak mengalami wabah corona, tetapi ada kesulitan hidup karena akibat wabah corona. Suami berhenti bekerja selama 3 bulan. Nah, memang saya tahu ini kebetulan, bukan kebetulan, tetapi memang istrinya datang kepada saya dan dia bersaksi. Dia katakan, "Tante, saya mau bersaksi. Suami saya 3 bulan tidak bekerja, berhenti bekerja, belum dapat pekerjaan. Anak-anak saya harus harus membayar uang kuliah, akan memulai kuliah. Dan kami harus membayar cicilan rumah. Dari mana kami bisa mendapatkannya?" Tetapi puji Tuhan, Allah membuka jalan bagi mereka. Saya melihat dan saya mendengar kesaksian, mereka tidak merasa khawatir, mereka tidak merasa gelisah atau takut. Yang mereka lakukan, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka mengambil waktu banyak berdoa, mereka mengambil waktu banyak memuji Tuhan. Sekeluarga mereka bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama keluarga di dalam doa, pujian dan penyembahan, sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera dan Tuhan memimpin mereka secara luar biasa. Allah mengingatkan mereka untuk mengurus sesuatu.
dan mereka mengurus urusan-urusan ini. Walaupun mereka ada masalah, harus kembali lagi mengurus urusan-urusan ini, tetapi dia bersaksi, segala puji bagi Tuhan. Mereka terus berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Mereka mengalami jalan keluar dan pertolongan. Dia katakan, kami mendapat berkat dari apa yang kami urus, yang kami lupakan bertahun-tahun. Kami bisa membayar anak-anak, membayar kuliah mereka, dan kami bisa melunaskan semua kredit rumah kami secara lunas, dan suami kami bekerja. Itu mereka dapatkan. Jadi kita lihat, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, sehingga kita kasak kusuk mencari pertolongan ke tempat lain. Kasak kusuk mencoba mencari jalan keluar. Mereka begitu berserah kepada Tuhan. Ada damai sejahtera memenuhi hati mereka, sehingga mereka menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketenangan, rasa aman, rasa puas, rasa senang. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bukan saja mereka melunaskan semua, tetapi suaminya juga dapat pekerjaan. Jadi saudara, untuk mendapatkan damai sejahtera, kita perlu dekat kepada Tuhan. Mari siapa saja mendengar firman Allah ini, kalau Anda ingin memiliki damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, di tengah-tengah banyak hal yang menakutkan, memberikan kekhawatiran, kegelisahan, cari Yesus. Di dalam Yesus, Yesus akan memberikan damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan, tetapi hanya datang dari Tuhan, sehingga kita menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita, aman, sejahtera, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Dan karena hal itu kita lakukan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tidak akan tinggalkan kita. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, jalan keluar, seperti kesaksian tadi. Sebab itu mari, datanglah kepadanya. Datanglah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Yesus, Tuhan Yesus sangat ingin menolong kita. Tuhan Yesus sangat menunggu, terbuka hati, menolong kita, memberikan damai sejahtera, sehingga kita mempunyai pikiran yang tenang untuk melewati hari-hari kita. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Allah kerjakan di dalam hidup kita, yang kita tidak pernah pikirkan Allah kerjakan, itu akan Allah lakukan di dalam hidup kita. Milikilah damai sejahtera. Datanglah dekat kepada Tuhan. Aliran damai sejahtera dari Yesus Kristus akan memenuhi hati kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Kita berdoa supaya damai sejahtera memenuhi setiap jiwa, setiap orang yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami, supaya firman Allah tertanam di dalam hati kami, sehingga selalu di hati kami ada damai sejahtera. Selalu di hati kami mau hidup dekat dengan Engkau. Ada kerinduan untuk selalu berpaut. Ada kerinduan untuk selalu dekat dengan Engkau. Ada kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Sehingga aliran-aliran surgawi, damai sejahtera surgawi yang tidak kami dapatkan dalam dunia ini akan mengalir di dalam hidup kita. Mengalir di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami boleh menjalani hidup kami dalam damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, kepuasan yang Allah berikan di dalam hati kami, dan kami beroleh kemenangan, sekali lagi ketenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kiranya damai sejahtera itu selalu memenuhi hati kami. Roh Kudus sekali lagi mengingatkan kami untuk kami terus tetap di dalam Engkau, karena di dalam Engkau firman Allah berkata, hati yang tidak goyah Engkau akan penuhi, jagai dengan damai sejahtera. Itulah kata firman Allah di dalam
perkataan Nabi Yesaya. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur. Kami menerima damai sejahtera pada pagi hari ini dan hidup kami dipenuhi oleh damai sejahtera sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan kami akhiri doa kami, renungan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah bersama kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta